out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, perkenalkan nama saya Lydia Elasardika dengan NIM 214040043. Saya dari kelas Tadris Matematika B, jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 submateri, yang mana materi yang pertama yaitu minggu efektif, yang kedua program tahunan, yang ketiga program semester, yang keempat kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yang kelima analisis KI dan KD, dan yang keenam yaitu silabus. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu minggu efektif. Nah, pada materi yang pertama yaitu minggu efektif ini kita akan membahas 5 submateri, yaitu yang pertama pengertian kalender akademik, yang kedua rincian minggu efektif, yang ketiga komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif, yang keempat faktor-faktor dalam menyusun rincian minggu efektif, dan yang kelima cara merancang rincian minggu efektif. Nah, yang pertama yaitu pengertian kalender akademik. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencangkup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhirnya pada bulan Juni dan tahun berikutnya. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama dalam hal yang berkaitan dengan hari raya keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota dapat juga menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi. Nah, adapun pembahasan yang kedua yaitu komponen kalender pendidikan. Kalender pendidikan mencakup komponen-komponen yang pertama yaitu permulaan waktu pelajaran. Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pembelajaran. Yang kedua yaitu pengaturan waktu pelajaran. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan. Adapun komponen yang ketiga yaitu pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik dari nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus. Adapun komponen yang keempat yaitu kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus diganti dalam setiap tahun. Nah, di Indonesia, kalender pendidikan bagi sekolah-sekolah diatur secara nasional dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Keputusan ini menjadi pedoman bagi sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara garis besar, pedoman itu menyebutkan bahwa kalender pendidikan mengatur semua kegiatan di sekolah, yang meliputi yang pertama yaitu penerimaan siswa dan persiapan tahun ajaran. Yang kedua, hari pertama di sekolah, kegiatan mengajar belajar, persiapan mengajar, penyajian pelajaran, evaluasi belajar, kenaikan kelas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penyusunan kalender pendidikan. Dalam penyusunan kalender pendidikan, ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan, yakni yang pertama, permulaan tahun pembelajaran atau waktu dimulainya. Yang kedua, minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu. Yang keempat, waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk ditiadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional, baik itu dari Kepala Daerah, Menteri Agama, dan organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Penyusunan kalender pendidikan yang kelima yaitu mempertimbangkan aspek yang kelima, waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional atau hari libur khusus. Nah, adapun pertimbangan yang keenam yaitu libur jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran digunakan untuk persiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun. Adapun pertimbangan selanjutnya yaitu sekolah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengatur hal libur keagamaan sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Adapun pertimbangan yang kedelapan yaitu bagi sekolah yang memerlukan kegiatan khusus dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Dan pertimbangan yang terakhir yaitu hari libur umum atau nasional atau penetapan hari serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat atau provinsi maupun kabupaten. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun kalender pendidikan. Dalam menyusun kalender pendidikan, ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Yang keempat, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling. Adapun pertimbangan yang kelima yaitu menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif serta hari libur fakultatif. Dan langkah yang terakhir yaitu merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan telah diteliti oleh tim perumus kalender pendidikan. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas selanjutnya di sini yaitu fungsi kalender pendidikan. Kalender pendidikan perlu disusun dan dibuat karena memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir yaitu pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan satuan acara pembelajaran. Adapun submateri yang terakhir pada materi rincian minggu efektif ini adalah alokasi waktu kalender pendidikan. Alokasi waktu dalam kalender pendidikan mencakup beberapa hal. Yang pertama, minggu efektif belajar. Alokasi waktu minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, jeda tengah semester. Adapun alokasi waktu untuk jeda tengah semester ini yaitu maksimum 2 minggu, 1 minggu tiap semester.
Adapun alokasi waktu yang ketiga yaitu jeda antar semester, yang mana pada alokasi waktu ini maksimumnya itu adalah 2 minggu antara semester 1 dan 2. Adapun alokasi waktu yang keempat yaitu libur akhir tahun pelajaran. Nah, adapun alokasi waktu yang kelima yaitu alokasi waktu maksimum 3 minggu digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal pembelajaran. Selanjutnya itu ada hari libur keagamaan. Adapun alokasi waktu pada hari libur keagamaan ini yaitu 2-4 minggu. Mungkin daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengatur sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Selanjutnya ada hari libur umum atau nasional, yang mana alokasi waktu untuk hari libur umum atau nasional ini maksimumnya itu adalah 2 minggu, disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada hari libur khusus, yang mana untuk alokasi waktu pada hari libur ini maksimumnya 1 minggu dan untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususannya masing-masing. Dan alokasi waktu kalender pendidikan yang terakhir yaitu kegiatan khusus sekolah atau madrasah, yang mana alokasi waktunya adalah maksimum 1 minggu digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah tanpa mengurangi minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Selanjutnya kita masuk jadi di sini ada cara kita membaca kalender akademik, yang mana sudah dijelaskan bahwa semester ganjil itu dimulai pada bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, adapun keterangannya di sini pada tanggal 5 Juli tahun 2022 merupakan keterangan raker, yayasan, dan pimpinan. Nah, kita lihat di kalender pendidikannya pada tanggal 5. Karena ini adalah hanya raker di sini, jadi pada bulan Juli minggu yang ada pada tanggal 5 ini termasuk minggu efektif karena hari libur ini hanya terdiri dari 1 hari, yang mana yaitu pada hari Minggu. Nah, adapun untuk rincian minggu efektif atau minggu efektif pada suatu minggu dalam setiap bulan, jika dia melebihi 3 hari untuk minggu efektif, maka minggu tersebut dikatakan minggu efektif. Jadi semisalnya terdapat 3 hari atau lebih pada suatu minggu, maka minggu tersebut dikatakan minggu efektif pada bulan tersebut. Nah, selanjutnya karena pada tanggal 12 merupakan hari pertama masuk sekolah, jadi sebelum tanggal 12 merupakan minggu tidak efektif. Nah, mungkin di sini kita harus membaca terlebih dahulu keterangannya, baru kita melihat ke kalender. Jadi kita bisa membedakan yang mana hari pertama masuk sekolah, dari situ kita bisa menghitung mana-mana saja minggu efektif pada bulan tersebut. Nah, jika pada tanggal 12 itu adalah hari pertama masuk sekolah, maka pada hari selanjutnya merupakan dapat dikatakan adalah hari-hari tersebut adalah hari efektif. Nah, di sini tanggal 13 tidak ada keterangan bahwa hari tersebut adalah hari libur, maka hari ini termasuk hari yang efektif. Namun dikarenakan pada tanggal 14 sampai 16 Juli merupakan ada keterangan sama, jadi dapat dikatakan hari Minggu yang ada pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ini merupakan minggu tidak efektif karena hari-hari yang efektifnya kurang dari 3 hari. Jadi minggu yang ada pada tanggal ini dikatakan minggu tidak efektif. Nah, kita lanjutkan untuk melihat minggu selanjutnya, yaitu pada hari pada tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Nah, kita lihat kembali keterangannya bahwa di sini tidak ada keterangan satupun yang menyatakan hari-hari tersebut merupakan hari libur. Maka dapat dikatakan minggu ini adalah minggu efektif pada bulan Juli. Jadi minggu efektif pada bulan Juli baru kita dapatkan 1. Nah, kita lihat selanjutnya pada minggu selanjutnya, yaitu pada tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yang mana pada tanggal 30 di sini keterangannya adalah tahun baru Hijriyah, yang mana juga pada
kalender diwarnakan dengan warna merah, ditandakan dengan warna merah, maka dapat dikatakan pada minggu ini terdapat 2 hari libur, yaitu tanggal 24 dan tanggal 30. Karena hanya 2 hari saja, maka dapat dikatakan minggu ini merupakan minggu efektif. Maka itulah cara kita membaca kalender akademik dengan melihat kalender dan warnanya serta keterangannya untuk menentukan rincian minggu efektifnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita di sini masuk ke materi, yaitu pengertian dari rincian minggu efektif. Rincian pekan efektif atau rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pembelajaran berlangsung. Minggu efektif adalah perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuan menghitung minggu efektif adalah kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran pada tiap-tiap pelaksanaan pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik. Adapun fungsi minggu efektif adalah mengatur waktu dan kegiatan pembelajaran di sekolah mulai dari awal tahun pembelajaran yang kita ketahui dimulai pada bulan Juli sampai akhir tahun pembelajaran di bulan Juni. Adapun manfaat rincian minggu efektif pada setiap pembelajaran adalah untuk mengetahui hari dan minggu efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi para pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti program tahunan dan program semester, dan memudahkan bagi para pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun RPP, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya, komponen dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran, yang mana identitas mata pelajaran ini meliputi beberapa komponen, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Adapun perhitungan alokasi waktunya pada rincian minggu efektif ini adalah jumlah bulan dalam tiap semester, selanjutnya dihitung jumlah minggu dalam setiap bulan, kemudian jumlah minggu dalam tiap semester, dilanjutkan jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester tersebut, dilanjutkan lagi jumlah minggu efektif dalam tiap semester, dan jam pembelajaran tiap minggu, dan jumlah jam pembelajaran efektif. Nah, adapun komponen yang ketiga yaitu distribusi alokasi waktu, yang mana distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam rencana pelaksanaan pelajaran atau RPP. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif. Tujuan apa yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya. Nah, kita memerlukan rincian efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, bagaimana cara mengorganisasi aktivitas dari sebuah pembelajaran dan layanan-layanan pendukungnya. Selanjutnya, program pelayanan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan pendukung. Nah, tenaga manusia yaitu mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku maupun kompetensi. Selanjutnya, keuangan. Nah, faktor ini adalah termasuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif, karena hal ini meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Selanjutnya yaitu ada bangunan fisik, mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Nah, selanjutnya itu ada faktor struktur organisasi, yaitu bagaimana cara mengorganisasi dan manajemen operasi dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Yang terakhir yaitu konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam rencana pembelajaran. Cara merancang rincian minggu efektif. Yang pertama, kita harus menghitung pekan efektif atau minggu efektif yang ada pada bulan tersebut. Nah, yang pertama tentu kita harus memiliki kalender pendidikan. Lalu kita menghitung jumlah pekan, menentukan jumlah hari efektif, merekapitulasi hari tidak efektif, menghitung pekan tidak efektif, lalu menghitung jumlah minggu efektif, dan mengalokasikan jumlah jam alokasi pembelajaran. Adapun banyak pekan tidak efektif adalah pekan atau minggu yang terdapat dalam kalender pendidikan tetapi tidak dapat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran yang terstruktur dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, yang mana pekan-pekan ini memuat hari-hari libur yang dikatakan dalam minggu tersebut atau pekan tersebut terdapat
lebih dari 4 hari yang tidak efektif, maka pekan tersebut dikatakan pekan tidak efektif. Adapun banyak pekan efektif adalah di mana hari-hari efektif untuk belajar dapat dipergunakan dalam suatu pembelajaran. Maka untuk memudahkan mengetahui banyak pekan efektif, adapun caranya yaitu dengan menjumlahkan semua pekan dikurang dengan jumlah pekan tidak efektif. Adapun distribusi alokasi waktu adalah waktu-waktu yang dapat dipergunakan dalam hari-hari pekan efektif dan pembagian jumlah pekan efektif ke dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran selama satu semester berjalan. Adapun komponen dalam distribusi alokasi waktu mencakup kegiatan tatap muka, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan remedial. Selanjutnya kita masuk ke sub materi yang kedua, yaitu program tahunan. Yang mana pada program tahunan ini kita akan membahas tentang pengertian program tahunan, komponen-komponen dalam menyusun program tahunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program tahunan, dan contoh program tahunan. Pengertian program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena program ini merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dalam KBK dikenal modul. Nah, menurut Wina Sanjaya, program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan program tahunan, yang pertama adalah menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur pemulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu, hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus. Adapun langkah yang ketiga yaitu menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Dan langkah yang terakhir yaitu mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Adapun komponen-komponen dalam menyusun program tahunan adalah yang pertama sama seperti rincian minggu efektif, yaitu ada identitas, di mana identitas ini meliputi mata pelajaran, kelas dan tahun pelajaran. Yang kedua itu ada format isian, yang mana format isian ini meliputi semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu per KD. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program tahunan. Yang pertama yaitu kurikulum. Dalam perencanaan atau penyusunan program tahunan, hal pertama yang perlu mendapatkan perhatian adalah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikulum atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi, tujuan instruksional, dan target yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran, pokok bahasan materi, serta jam pelajaran. Yang kedua yaitu kondisi sekolah. Perencanaan program tahunan juga harus memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana prasarana dan alat bantu pelajaran. Jangan sampai kita merencanakan sebuah program yang mana sekolahnya sendiri belum sanggup mengadakan program tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan program tahunan, kita perlu memperhatikan kemampuan dan perkembangan yang ada pada siswa untuk merencanakan program pengajaran yang melibatkan siswa sebagai komponen yang harus menjadi perhatian, karena dalam merancang program untuk pembelajaran kita akan berkaitan dengan siswa, karena siswalah yang akan melakukan program tersebut, yang akan menjalani program tersebut. Jangan sampai program yang kita lakukan adalah program yang jauh dari batas kemampuan yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik yang kita ajarkan di sekolah. Yang keempat yaitu keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebab guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.
Menyusun program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar berdasarkan penyusunan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Dalam mengembangkan program tahunan ditempuh langkah-langkah. Yang pertama yaitu perhatikan beberapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dalam struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Yang kedua, analisis berapa minggu efektif dalam setiap semester untuk menentukan berapa minggu efektif yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, adapun langkah yang kedua ini dalam penentuan didasarkan pada jumlah jam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, untuk membuat program semester, maka kita perlu memperhatikan yang pertama, tentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, tentukan jumlah alokasi waktu dan jumlah pelajaran setiap SK. Mungkin SK ini terdapat pada kurikulum 2007 karena kita menggunakan kurikulum 2013, maka tentukan jumlah alokasi waktu atau jumlah jam pembelajaran untuk setiap KI dan KD disesuaikan dengan program tahunan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu tentukan pada bulan apa dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu program semester. Nah, di dalam materi program semester ini kita akan membahas tentang pengertian program semester, komponen-komponen dalam menyusun program semester, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester, dan manfaat dari program semester. Pengertian program semester. Menurut KBBI, program adalah program sistem persekolahan yang mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi. Sedangkan semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Jadi, program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Maka program semester ini merupakan lanjutan dari sebuah program tahunan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Nah, jika tadi kita membahas program tahunan yang akan dilaksanakan pada satuan pendidikan, nah di sini kita akan membahas program-program per semester dalam satu tahun program pembelajaran yang akan diadakan. Nah, pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa program semester adalah program pendidikan yang berisikan hal yang ingin dilakukan atau hal yang ingin dicapai dalam satu semester. Dengan kata lain, program semester adalah rancangan yang dibuat agar bisa dilaksanakan pada pembelajaran yang dilakukan dalam satu semester. Komponen dalam menyusun program semester. Yang pertama yaitu identitas, yang mana identitas ini terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu ada format isian, yang mana format isian ini terdiri dari materi, submateri, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu. Pada format program semester, program ini didasarkan pada penjabaran dari program tahunan. Adapun cara pengisian program yang ada pada format isian yaitu yang pertama, tentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Dalam hal ini, guru tidak perlu merumuskan SK dan KD sebab semuanya sudah ditentukan dalam standar isi. Kecuali kalau kita memang ingin merumuskan SK dan KD sendiri, misalnya dalam merumuskan kurikulum muatan lokal. Yang kedua, lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pembelajaran setiap SK dan KD itu. Dan yang ketiga, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam menyusun program semester. Adapun langkah-langkah penyusunan program semester yang pertama yaitu memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Hitung alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan yang telah kita hitung.
Yang kedua, hitung alokasi waktu per semester. Yang ketiga, menentukan jumlah jam efektif per semester. Dan yang keempat, distribusi alokasi waktu tersebut. Nah, adapun langkah yang keempat untuk penyusunan program semester adalah membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan seperti hari libur, yang mana menjelaskan hari tersebut adalah hari tidak adanya proses pembelajaran, yang mana kita tidak perlu lagi memasukkan KD ke dalam atau mengalokasikan waktu untuk hari tersebut. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester. Yang pertama yaitu kurikulum. Dalam perencanaan atau penyusunan suatu program pelajaran, hal yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah kurikulum. Adapun yang kedua yaitu kondisi sekolah. Perencanaan program pengajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pelajaran. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada program tahunan, yang mana kondisi sekolah merupakan faktor yang perlu kita perhatikan, karena kita perlu memperhatikan materi-materi yang rasanya tepat dan alat untuk pembelajaran tersebut ada. Jadi jangan sampai kita menyusun sebuah program pembelajaran per semester tersebut dan program itu belum bisa dilaksanakan oleh sekolah karena kurangnya alat sarana dan prasarana untuk alat bantu pelajaran dari materi tersebut. Yang ketiga, kemampuan dan perkembangan siswa. Siswa sebagai komponen penting dalam pengajaran, karena di sini siswa adalah seseorang peserta didik yang akan kita ajarkan, yang akan melaksanakan program semester yang akan kita rancang. Nah, dalam pembuatan program semester, kita harus melihat kemampuan dan perkembangan siswa. Karena hal ini, kita harus memikirkan siswa supaya tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disediakan pada program semester. Oleh karena itu, dalam menyusun program semester, baik itu prota maupun program semester, kita harus memikirkan kemampuan dan perkembangan siswa. Jangan sampai materi itu merupakan materi yang belum sepantasnya ia pelajari. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang mana pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini kita akan membahas pengertian KKM, komponen-komponen dalam penetapan KKM, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM, dan langkah-langkah menetapkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pengertian KKM. Menurut Prayitno, kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa kita sebut dengan KKM merupakan acuan atau pedoman bagi peserta didik maupun pendidik untuk menetapkan seorang peserta didik secara minimal memenuhi persyaratan atas materi pelajaran yang akan ia pelajari. Sedangkan menurut Kunandar, kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan pada awal tahun pembelajaran dengan memperhatikan intake, kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas materi, yang mana kompleksitas materi ini adalah mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar, dan hal yang harus kita pertimbangkan yang ketiga yaitu kemampuan daya pendukung, yang mana kemampuan daya pendukung ini berorientasi pada sarana dan prasarana pembelajaran dan sumber belajar yang ada pada sekolah yang dimiliki pada satuan pendidikan tersebut. Jadi KKM menurut si Kunandar ini kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu intake, kemampuan rata-rata peserta didik, yang kedua kompleksitas materi, yang ketiga kemampuan daya pendukung yang mengacu pada sarana dan prasarana yang tersedia pada satuan pendidikan tersebut. Adapun fungsi kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Jadi, KKM ini hanya tidak berfungsi untuk pendidik saja, namun KKM ini juga menjadi berfungsi dan bermanfaat untuk peserta didik untuk menyiapkan dirinya
mempelajari materi yang akan ia pelajari. Jadi ia punya capaian untuk jadi hal yang harus kita capai pada materi ini adalah dengan nilai segini, dengan rincian nilainya dengan begini. Jadi KKM ini membantu atau meningkatkan motivasi siswa untuk mengikuti mata pelajaran itu dengan baik. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, merupakan kontrak pendadodik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang kelima, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Adapun komponen-komponen dalam penetapan KKM, yang mana komponen-komponen ini juga telah dijelaskan pada pengertian menurut para ahli yaitu Kunanda, yang mana ia mengatakan bahwa KKM ini mempertimbangkan 3 hal, yaitu kompleksitas, sumber daya dukung, dan tingkat kemampuan atau intek rata-rata siswa. Yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas di sini merupakan tingkat kesulitan materi pada tiap indikator kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Maka perlu digarisbawahi, jika semakin tinggi atau semakin susah materi tersebut, maka semakin kecil nilai skor yang terdapat untuk kompleksitas pada materi itu. Jadi, adapun rentang nilai yang digunakan pada kompleksitas ini adalah kompleksitas tinggi berada pada rentang 50-64, kompleksitas sedang berada pada rentang 64-80, dan kompleksitas rendah berada pada 81-100. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa semakin tinggi kompleksitasnya, maka semakin kecil skornya. Maka semakin sulit materinya, maka semakin kecil pula skor untuk kompleksitasnya. Jadi, jika materi tersebut mudah atau seperti materi itu hanya menjelaskan tentang pengertian dari bilangan saja, maka materi ini termasuk dalam kompleksitas yang rendah, yaitu 81-100. Yang kedua yaitu sumber daya dukung. Yang mana sumber daya dukung di sini mengacu pada sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya kompetensi yang akan kita capai. Yang mana sarana prasarana ini meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Adapun untuk rentang nilai skor dari sumber daya dukung ini adalah semakin mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana dari sekolah tersebut, maka semakin tinggi pula nilai sumber daya dukungnya. Maka ini merupakan kebalikan dari kompleksitas. Nah, yang ketiga yaitu tingkat kemampuan atau intek rata-rata siswa. Intek atau tingkat kemampuan rata-rata siswa diambil dari nilai rata-rata hasil seleksi penerimaan siswa baru atau berdasarkan nilai hasil ujian nasional. Maka jika kita ingin menentukan KKM untuk murid yang berada pada kelas 1, yang mana murid ini dapat kita katakan bahwa murid baru, maka KKM dapat kita acu pada nilai hasil ujian nasionalnya. Jika kita ingin menentukan KKM untuk anak kelas peserta didik kelas 2 dan kelas 3, maka kita bisa menggunakan nilai rata-rata yang ada pada raport peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Adapun faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam penetapan KKM ini, yang pertama yaitu penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kedua yaitu penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar atau KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Yang keempat, kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi atau SK merupakan rata-rata KKM
kompetensi dasar KD yang terdapat dalam SK tersebut. Yang kelima, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM sampai SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik. Yang keenam, indikator merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Nah, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Jadi, bisa saja ketuntasan minimal pada KD yang memiliki materi yang cukup mudah dengan materi yang bisa dikatakan sulit memiliki perbedaan nilai ketuntasan minimal. Jadi KKM ini tidak hanya berbeda pada setiap mata pelajaran, namun di dalam mata pelajaran tersebut kompetensi dasarnya juga terkadang memiliki perbedaan dari nilai ketuntasan minimalnya, tergantung pada nilai-nilai indikator yang harus kita perhatikan yang sebagaimana saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, langkah-langkah menetapkan kriteria ketuntasan minimal. Penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran dengan menetapkan langkah-langkah. Yang pertama yaitu guru atau sekelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek. Nah, hasil penetapan KKM ini, KKM yang mana yang akan kita hitung pertama kali itu KKM indikator, berlanjut pada KKM KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. Yang kedua, hasil penetapan KKM oleh guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, KKM yang ditetapkan harus disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kepada peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Yang keempat, KKM harus dicantumkan pada laporan hasil belajar atau raport pada saat penilaian yang akan dilaporkan pada orang tua atau wali peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kelima, yaitu tentang analisis KI dan KD. Di mana pada analisis KI dan KD ini kita akan membahas pengertian analisis KI dan KD, tujuan analisis KI dan KD, komponen-komponen dalam analisis KI dan KD, dan langkah-langkah dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis KI dan KD. Pengertian analisis KI dan KD. Analisis KI dan KD adalah kegiatan menguraikan keterkaitan KD atas berbagai bagiannya, menelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Analisis KI dan KD merupakan penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, baik KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Nah, jelas kiranya bahwa silabus dan RPP adalah dokumen yang diturunkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KI dan KD. Yang mana kompetensi inti dan kompetensi dasar sendiri diturunkan dari standar kompetensi kelulusan satuan pendidikan. Agar silabus dan RPP yang dikembangkan benar-benar akurat, mengeksekusi keinginan standar kompetensi dengan baik, maka perlu adanya jaminan linearitas kompetensi dasar terhadap standar kompetensinya. Jadi, analisis KD ini adalah penjamin linearitas silabus dan RPP terhadap standar kompetensi yang ingin dicapai pada satuan pendidikan. Adapun tujuan analisis KI dan KD adalah KI dan KD ini merupakan titik awal perencanaan pembelajaran. Karena perlu dipahami kerangka berpikir terkait analisis KI dan KD ini disajikan agar pembelajaran dapat berjalan sesuai skema besar pencapaian standar kompetensi. Yang kedua, kurikulum 2013 diterapkan bukan sekedar update pengetahuan saja dan keterampilan saja, namun kurikulum 2013 juga menerapkan untuk
menyiapkan siswa agar memiliki kompetensi baik secara spiritual, sikap, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang mana hal ini dapat berguna nantinya untuk peserta didik unggul dalam persaingan global pada abad 21 ini. Materi pembelajaran yang tidak linear dengan standar kompetensi yang diinginkan jelas menjadi penyebab tidak tercapainya kompetensi yang diinginkan. Nah, analisis KI dan KD ini merupakan wujud langkah guru untuk meluruskan dan melinearkan perencanaan proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi yang diinginkan oleh satuan pendidikan tersebut. Adapun komponen-komponen dalam analisis KI dan KD. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Yang mana identitas mata pelajaran ini terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi inti, yang mana kompetensi inti ini terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini tidak hanya mencakup KD, kompetensi dasar pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan. Selanjutnya itu ada indikator. Yang kelima itu ada materi pokok, materi pembelajaran. Yang keenam itu ada kegiatan pembelajaran. Dan yang ketujuh yaitu ada rencana penilaian, bagaimana penilaian terkait dengan indikator atau materi pembelajaran yang ada pada mata pelajaran tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis KI dan KD. Abdul Majid mengemukakan langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan analisis KI dan KD adalah yang pertama membaca KI mata pelajaran, yang kedua menyusun kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti, yang ketiga menjabarkan lingkup materi berdasarkan pada kompetensi dasar, yang keempat menuliskan aktivitas belajar siswa untuk mencapai kompetensi dengan mengacu pada silabus mata pelajaran, yang kelima menentukan teknik dan instrumen penilaian dengan mengacu pada silabus, yang keenam melakukan KI dan KD ini pada mata pelajaran yang terakomodasi, yang ketujuh berdiskusi dan memadukan hasil analisis dengan teman seprofesi sehingga mendapatkan hasil kesepakatan bersama yang baik. Selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir yaitu tentang silabus. Di sini kita akan membahas tentang pengertian silabus, komponen-komponen dalam menyusun silabus, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis menyusun silabus, dan format silabus. Pengertian silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, mata pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Silabus merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian hasil belajarnya. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengatur pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Dan adapun tujuan dari silabus ini adalah mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya guna. Adapun komponen-komponen dalam menyusun silabus, yang pertama yaitu terdiri dari identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah, yang ketiga kompetensi inti atau KI, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima indikator pencapaian kompetensi, yang keenam materi pokok, yang ketujuh pembelajaran, yang kedelapan kegiatan pembelajaran, yang kesembilan alokasi waktu, dan yang kesepuluh yaitu sumber belajar. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun silabus. Ada beberapa faktor atau prinsip yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan konstekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Jadi, silabus ini tidak harus sistematis, tetap, dan tidak memaksa atau bisa dikatakan silabus ini fleksibel dan menyeluruh untuk seluruh kegiatan yang akan dilakukan pada mata pelajaran tersebut dalam 1 tahun pembelajaran. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait
video pembelajaran untuk memenuhi tugas rancangan pembelajaran matematika ini. Jika terdapat salah kata yang saya ucapkan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.